Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena sekarang lagi musim pandemi, jadi kalian pembelajaran seperti ini dulu ya, secara daring. Semoga keadaan lekas membaik, jadi bisa pembelajaran tatap muka. Oke, perkenalkan, nama Ibu Dina Irawansa Putri dari Magang 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, kalau kemarin kalian sudah pembelajaran bersama kakak-kakak Magang 3 yang lain, sekarang giliran sama Ibu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, dan juga tentang gambar imajinatif. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja, soal cerita. Nah, di sini ada Miko memiliki 75 kelereng. Sesudah bermain bersama temannya, ia menang 50 kelereng. Sekarang berapakah banyak kelereng yang dimiliki Miko? Nah, kita akan menyelesaikannya menggunakan cara panjang dan cara pendek. Oke, kita akan bahas dulu dari yang cara panjang. Nah, untuk cara panjangnya, satu-satu diuraikan ya, dari yang 75. 75 diuraikan menjadi ratusannya 0, puluhannya 70, satuannya 5. Untuk yang 50, ratusannya 0, puluhannya 50, dan satuannya 0. Dijumlah ya, karena Miko itu menang saat bermain, kalau kalah berarti dikurangi. 5 ditambah 0 itu 5. 0 tambah 0, 0. 7 ditambah 5 berapa? 12 ya, 12. Oke, jadi ini dijumlahkan hasilnya 125. Untuk yang cara pendek. Untuk cara pendek, 75 dan 50-nya disusun ke bawah lalu dijumlahkan. 5 tambah 0, 0. 7 tambah 5, 12. Jadi hasilnya sama, 125. Contoh soal yang kedua. Koperasi SD Negeri Kledong Kradenan menjual 250 penggaris. Kemudian sebanyak 200 penggaris sudah terjual. Berapakah banyak penggaris yang ada pada koperasi sekarang? Nah, kita uraikan dulu cara panjangnya. 250, 200-nya itu ratusan, 50-nya puluhan, dan satuannya 0. Untuk yang 200, ratusannya 200, puluhannya 0, satuannya 0. Dikurangi karena penggarisnya itu terjual. Oke, kita hitung 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 0, 5. Dan 200 kurangi 200 hasilnya 0. Jadi hasilnya 50. Untuk yang cara pendek, 250 dan 200-nya disusun ke bawah, lalu dikurangi. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 2, 0. Jadi hasilnya 50. Untuk soal yang ketiga, Putri memiliki 164 karet gelang. Kemudian sebanyak 49 karet gelang sudah diberikan kepada adiknya. Sekarang berapa sisa karet gelang yang dimiliki Putri? Untuk cara panjangnya, 164 diuraikan. 100-nya ratusan, 60-nya puluhan, satuannya 4. Nah, ini diuraikan lagi karena 4, angka paling belakang yang satuannya pasti akan dikurangi oleh 49. Jadi nanti pasti 4 dikurangi 9 itu kan gak bisa. Jadi kita uraikan yang 60-nya. 60-nya jadi 50 tambah 10. Jadi kita hitung. Nah, hitungnya 10 ditambah 4.
Jadi 100 ditambah 50 ditambah 14. Nah, setelah itu yang 49. 49 ratusannya 0, puluhannya 40, satuannya 9. Jadi dikurangi 14 kurangi 9, 5. 50 kurangi 40, 10. 100 kurangi 0, 100. Jadi hasilnya 115. Untuk yang cara pendek, disusun ke bawah ya, 164 dikurangi 49. Nah, 4 kurangi 9 itu kan gak bisa. Jadi, dia pinjem depannya. Jadi akan muncul angka 1 di depan angka 4. Jadinya kan 14 ya. 14 kurangi 9 berapa? 5. Setelah itu 6. 6 kan tadi dipinjam sama 4 ya. Jadi 6 kurangi 1, 5. 5 kurangi 4, 1. 1 kurangi 0, 1. Jadi hasilnya sama antara cara panjang dan cara pendek, 115. Jadi kalau nanti kalian cari hasil antara cara panjang dan cara pendek harus sama. Kalau misalkan beda berarti ada yang salah. Nah, untuk tugasnya, untuk tugas matematikanya ada 4 soal. Dari keempat soal ini kalian kerjakan seperti tadi menggunakan cara panjang dan cara pendek. Oke. Kita masuk ke SBDP tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan seseorang yang menggambar. Jadi, menggambar imajinatif dapat diartikan membayangkan bentuk, menciptakan bentuk, warna, serta ruang. Nah, ini contoh-contoh gambar imajinatif. Untuk langkah-langkah membuat gambar imajinatif, yang pertama, kalian harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Yang pertama, ada pensil, ada penghapus, ada buku gambar, ada pensil warna, atau kalian bisa menggunakan spidol atau krayon. Untuk cara yang kedua, membuat sketsa gambar terlebih dahulu menggunakan pensil. Nah, tapi di sini ibu udah langsung menggunakan spidol. Kalau kalian mau menggambar, kalian menggunakan pensil dulu ya, supaya kalau salah masih bisa dihapus. Setelah itu, kalau sketsanya udah selesai, nah kalian bisa menebalkan sedikit demi sedikit menggunakan spidol. Nah, kalau udah, kalian bisa memberikan warna sesuka kalian. Misalnya, ibu di sini menggunakan warna yang acak untuk sisik-sisik dari ikan. Nah, di sini ibu menggunakan spidol karena tidak punya pensil warna, jadi ibu pakai spidol. Jadi deh, tugasnya kalian mewarnai hasil gambaran dari tugas yang diberikan Bu Hanifah. Kalau hasil gambaran kalian sudah diwarnai, kalian bisa menggambar lagi sesuai dengan keinginan kalian, temanya mau gambarnya apa terserah kalian ya.